So far match sih, karena menurut saya memang ada beberapa komoditas yang kurang menarik dan harga emas gak naik-naik ya. Jadi untuk komoditasnya kurang mendukung, tapi kalau soal the Fed, ya mungkin kalian kalau ngikutin past reaction dari awal tahun pun juga udah tahu gitu. Saya lebih tepatnya udah ngomong bahwa IHSG-nya akan kena outflow kalau terjadi sentimen Fed rate. Dan kita udah tahu bahwa IHSG sudah ganti level ya, dari 7.000 jadi 6.000-an. Dan pada sesi satu hari ini, IHSG-nya beruntung sekali menguat 7,04 poin atau 0,1% ditutup pada level 6.606. 6.606,87. Ya, dari sebelumnya sempat melemah sampai 6.509, berhasil naik. Jadi kurang lebih kalau dari lowest ke highest itu hampir 100 poin ya reboundnya. Mestinya ada yang langsung cuan nih hari ini. Nah, kita coba lagi bahwa penguatan 7 poin ini disertai dengan nilai transaksi 9,5 triliun. Lumayan gede sih, bukannya gede-gede banget untuk mengatakan ini panic buy, kayaknya enggak. Lalu ya memang bisa dibilang tidak panic buy juga, karena saya baru lihat terjadi frekuensi perdagangan yang sudah terjadi itu baru 846.354 transaksi. Kalau yang past reaction sebelumnya sempat 1 jutaan ya, itu benar-benar berasa banget panic sell-nya. Sekarang dibilang panic buy juga enggak, karena frekuensinya itu masih standar, sekitar 700-an ribu sampai 800-an ribu. Jadi memang rebound teknis sih sejauh ini kalau bisa disimpulkan. Kita coba lebih dalam lagi ya, siapa tahu ada harapan dari foreign-nya, mungkin ternyata enggak ya. Ternyata di sesi satu ini, di balik 9,5 triliun tadi, itu terjadi net sell foreign sebesar 651 miliar, di mana net sell tersebut terjadi pada saham bank semua. BBRI nomor 1, tapi ada rebound menguat 0,46%. BBCA juga rebound menguat 1,37%. Yang melemah BMRI 0,63% minus. Lalu Telkom tapi menguat 0,93%. Ya, Telkom sejalan sama daily technical tadi pagi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tanyain Telkom, tinggal story aja. Disusul oleh INTP tapi melemah 5,91%. Bukannya kemarin semen naik ya. Kita coba lagi ya. Tapi intinya masih dominasi net sell asing, berarti capital outflow yang disebabkan oleh Fed rate itu masih sejalan ya, bukan maksain sentimen, tapi intinya memang cocok gitu loh. Jadi terjadi outflow yang mana kita lihat dari foreign, ketika foreign net sell dan terjadilah yang sebelumnya IHSG naik karena foreign net buy, sekarang IHSG turun karena foreign net sell. Alasan naik menjadi alasan turun. Dan kalau kita ingat-ingat kemarin waktu IHSG turun di bawah 7162, kita sudah downtrend ya. Nanti kita coba lagi dari sisi teknikalnya. Apakah rebound 7 poin ini adalah reversal atau cuman technical rebound? Itu beda ya. Kalau technical rebound itu jadi rebound yang cuma sementara di saat trend masih keseluruhan masih turun. Kalau reversal benar-benar balik jadi uptrend gitu. Nah, kita coba lagi, kira-kira ada di balik net sell pastinya ada saham yang di net buy diam-diam gitu kan. Nah, yang di net buy itu ada ITMG dengan penguatan 5,33%, lalu ADMR tapi melemah 1,75%, disusul saham BEPS dengan penguatan 12,77%, lalu ada AMRT di mana posisinya menguat 3,98% dan Inco menguat berapa nih? Menguat 4,88%. Jadi ya memang cukup meyakinkan untuk bilang bahwa gak mungkin saat ini nggak ada yang nggak lagi pada cuan gitu kan, karena gimana juga IHSG-nya aja balik 100 poin gitu, jadi pasti ada yang index mover yang udah pada balik harga gitu kan, udah pada balik jadi naik kalau Anda beli di lowest tadi ya. Ngomong-ngomong soal sentimen, saya baru dapat kabar tentang MSCI Mei 2022 ya, dimana akan terjadi rebalancingnya tanggal 31 Mei. Jadi kalau 31 Mei pre-closing marketnya agak-agak ngeloncat, udah nggak usah bingung karena rebalancing index selalu begitu ya. Nah, untuk saham-saham yang masuk global standarnya itu ada ADMR, AMRT, dan Inco. Nggak heran ya, tadi ADMR sama AMRT paginya tuh langsung naik. Cuma ADMR berakhir negatif saya satu ini, AMRT dan Inco masih plus. Dan yang dilihat adalah INTP. Ini berarti menjelaskan kenapa tadi INTP turun sendirian. Lalu untuk small cap-nya ada BBKP, BBYB, BRMS, Cimori, Harum, INTP, LPPF, HIL, MTDL, BCAP, dan ESA. Dengan dilation-nya Indosat dan Demas.
Ya guna nggak guna sih data beginian, cuma biasanya yang edition itu akan lebih cenderung mengalami penguatan. Kayak kalau masuk MSCI itu emang impactnya lebih kuat ke market biasanya gitu ya. Jadi ya setidaknya ini bisa jadi saham-saham watchlist tambahan buat Anda. Tapi strategi tetap mesti sesuaikan lagi masing-masing. Ya, karena nggak semua yang edition pasti naik, nggak semua yang deletion juga pasti turun. Kayak INTP ini kan pindah dari global standar pindah jadi small cap. Dia delete di global standar, di small capnya dia masuk. Nah, cuman turun kelas doang itu aja bikin turunnya sampai 5%. Padahal cuman pindah kelas, bukan delete sepenuhnya. Oke. Dan lebih lanjut untuk saham-saham dengan nilai transaksi terbesar itu ada BBCA yang tadi menguat 1,37%, lalu BBRI yang menguat 0,46%, dan disusul ADMR, Telkom, dan ada BMRI. Jadi value-nya masih besar di saham-saham yang index mover juga. Be happy aja karena kalau udah besarnya di saham-saham third liner berarti marketnya tuh jelek banget itu. Orang nggak mau ngumpulin saham-saham first liner. Tapi kita coba untuk frekuensinya ya. Siapa yang lagi panic buy gitu kan. Kita coba lihat bahwa nomor satunya adalah ADMR. Kalau dilihat lumayan ngedrop ya. Karena highest-nya itu 2540 dan closing-nya sekarang 2240. Siapa yang lagi merugi 300 poin ini? Dan ADMR menurun 1,75%. Disusul oleh AMRT yang tadi menguat 3,98%, BBCA menguat 1,37%, BBCA lagi, yang beda cuma satu, saham Bel, ya itu menguat 16,93%. Tadi dia ARB, saya ingat 232, sekarang 290. Kalau mau ngikutin frekuensi sah-sah aja sih, cuma kalau penguatannya kayak gini biasanya gampang-gampang susah untuk dapat profit juga, paling upside-nya tipis-tipis atau udah rawan menurun. Jadi kalau Anda, teman-teman di sini mau cari saham-saham yang frekuensinya tinggi buat scalping, cari aja yang penguatannya belum terlalu signifikan. Misalnya nih, di bawah dari 5 list yang tadi, ada WINR, tapi ini udah auto reject bawah sih, karena udah profit taking. Tadi kan highest-nya 204. Atau UNVR, ini menguat 4,05%, masih lebih aman dari sisi frekuensi dia dari sisi percentage dia untuk saham sekelas UNVR tuh masih kecil, masih bisa untuk di jangka pendek juga. Terus ada Gosco juga menguat 3,29% dan RMKE ya menguat 3,87%. Ya, kayak gitu-gitu masih bisa diikutin. Tapi kalau dia frekuensi tinggi, harga turun ya udah tinggal aja. Oke, kita sekarang coba untuk IHSG dari sisi teknikal. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya karena dari kemarin memang lumayan banyak sih DM yang masuk. IHSG kapan naiknya katanya? Ya kalau sentimen The Fed saya selalu wanti-wanti bahwa ini bukan sentimen yang selesai dalam hitungan hari. Jadi kalau momen-momen kayak gini, yang suka saham-saham value investing malah seneng biasanya. Akan bilang apa? Kapan lagi saham bagus harganya dimurahin? Dan yang suka swing akan mencari level sebottom-bottomnya yang bisa mereka ambil. Tapi kalau lihat dari HSG-nya, 6.500 memang bagus sih. Cuman, berhubung dia memang di area all time high pada tahun sebelumnya ya. Dan kalau misalnya mengambil data dari tahun 2021, di bulan Januari memang lowest-nya tuh 6481 doang. Jadi, udah dekat area lowest di tahun lalu, mungkin di area ini terjadi rebound. Menariknya, hal yang sama seperti di timing yang muncul bersamaan, indikator stokastik menunjukkan di IHSG sudah oversold. Jadi, hari ini kalau rebound ya sesuai dengan sesuai dengan morning briefing tadi pagi bahwa IHSG diperkirakan akan mix, merah dan hijau di hari yang sama. Tinggal endingnya gimana? Kalau lihat dari trennya, IHSG itu candlestick-nya masih di bawah MA5. MA5 aja kalau nggak bisa lewat tuh candlestick-nya menyatakan bahwa trennya sedang strong downtrend. Jadi untuk IHSG memang trennya masih menurun, tapi rebound terjadi bisa Anda manfaatkan. Perhatikan pada level 6756 apabila harus terjadi reversal minimal bisa tembus di situ pada minggu depan. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau sudut pandang saya dari sisi teknikal sih masih agak pesimis, di mana menurut saya IHSG sih sesi 2-nya masih turun. Ya, itu karena melihat dari tren dan memang historical sentimen The Fed nggak selesai dalam satu hari ataupun satu minggu, tapi bisa berbulan-bulan, dan dimana rata-ratanya itu 2-4 bulan, jadi kita perlu sedikit lebih sabar. Dan kalaupun Anda punya saham pilihan atau pernah mau beli saham yang dulunya udah keburu naik, sekarang bisa mulai siapin watchlist gitu ya. Untuk support yang perlu diperhatikan sampai dengan pekan depan, itu ada di 6.481. Cuma kalau perhitungan saya 6.484 cuma beda sedikit, jadi ambil aja 6481 untuk support IHSG pada pekan depan.
yang perlu diperhatikan, dan resisten di 6756 tadi. Diperkirakan agak volatile sampai dengan sesi 2 nanti. Oke, kita bisa sudahi update marketnya. Saya bisa mulai cek saham-saham dari pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk teman-teman udah join, lumayan rame nih. Kalau ada yang teman-teman mau tanyain, silakan tulisin saham dan pertanyaan yang ingin kalian tahu gitu ya. Oke, kita mulai. Saham pertama yang ditanyakan adalah BBCA. Apakah masih bisa nunggu beli di berapa? Let's see. BBCA. Apakah masih bisa nunggu? Coba kita lihat. Kok nggak loading? Oke, ini dia BBCA. Kalau mau ditunggu, supportnya udah lumayan deket. Jadi kalau mau nyicil dari sekarang pun nggak apa-apa. Supportnya ada 7175 dan 7250. Terlihat 7250 lumayan dipertahankan ya. Pertama kali dibentuk itu di 10 Mei. Dan tadi pagi gitu. Jadi cukup menarik sih kalau untuk pembentukan supportnya. Sayang aja dia masih belum bisa lewat TMA 5, takutnya jadi false gitu loh. Ya, yang penting supportnya yang perlu diperhatikan 7250 dan 7125. Cicil beli dalam lot kecil gak masalah, karena memang saham index mover kan begitu jadi rebound juga cepat gitu kan. Sekedar cicil-cicil dulu nggak apa-apa. Mau ditunggu lebih rendah boleh, mau mulai cicil dari sekarang nggak masalah kalau buat saya. Saran dari saya maksudnya. Lalu pertanyaan kedua. BBCA juga. BBCA dan bank besar lainnya apakah masih sesi menurun? Ya untuk tren kali maksudnya. Jadi untuk tren memang masih menurun. Dan seperti yang saya bilang tadi, acuan saya hanya melihat dari candlestick yang masih di bawah indikator moving average periode 5 hari. Yang artinya harga saham tersebut bahkan belum bisa melewati rata-rata 1 minggu. Secara teknikal itu saham yang strong downtrend kayak begitu. Ya, jadi ini masih terjadi pada saham BBCA dan bank-bank besar lainnya. Oleh karena itu, masih bersambung dengan pertanyaan pertama tadi, saya mengatakan bahwa kalau mau cicil beli, silakan. Karena kan namanya juga downtrend nggak terukur kan, daripada kita bilang tunggu bottom berapa juga nggak tahu. Nah, kalau mulai cicil-cicil silakan. Tapi kalau mau tunggu dulu juga nggak apa-apa. Dia ada support terdekat yang udah jadi tadi 7250 dan 7125. Gitu. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. BMRI apakah sudah menarik dibeli? Coba kita lihat. BMRI ini kurang volume aja sih. Ya, chart dia bagus, cuman kurang volume. Supportnya ada di 7550 dengan resisten pada 7950. Cuman masalah volume biasanya bikin time frame-nya jadi agak lambat, tapi dari sisi teknikal oke sih BMRI ini. Jadi kalau menurut saya sudah menarik dibeli atau belum? Kalau di compare sama BCA tadi ya, lebih menarik BMRI.